Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari yang Kau berikan. Hari ini kami bangun di dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami menikmati kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami rindu setiap orang boleh merasakan indahnya kasih Tuhan itu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan segera mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah siap. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Adik-adik membacanya di rumah ya. Dan firman Tuhan hari ini kita beri judul Runtuhnya Tembok Yeriko. Adik-adik sekolah minggu, setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan bantuan Allah yang ajaib, Yosua pergi menyendiri untuk menyusun rencana selanjutnya. Ia memandangi tembok Yeriko yang tinggi dan tembok yang kokoh itu. Saat Yosua menyendiri, Yosua juga melihat seorang laki-laki dengan membawa pedang di tangannya. "Siapakah engkau?" tanya Yosua. "Aku panglima bala tentara Allah," jawab orang itu. Yosua segera berlutut menyadari bahwa orang itu merupakan seorang malaikat utusan Allah. Yosua jadi tahu bahwa Allah akan menolong orang Israel merebut tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah kepada mereka. Adik-adik, kota Yeriko adalah sebuah kota benteng yang sangat kuat. Temboknya sangat tinggi. Untuk menaklukkan kota ini bagi kita sangatlah tidak mungkin, karena jumlah orang Israel tidaklah seberapa, apalagi mereka akan melawan sebuah kota yang dilindungi dengan sangat baik. Jadi Yosua dan bangsa Israel sangatlah beruntung karena memiliki Allah yang hebat, dan dengan rencana Tuhan saja kota itu bisa ditaklukkan. Masih ingatkah adik-adik dengan Rahab? Ya, seorang wanita yang menyelamatkan mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Jadi sejak hari itu berlalu, Rahab menyiapkan dirinya dan keluarganya. Ia menyiapkan tali merah yang menjadi tanda untuk orang Israel agar Rahab dan keluarganya diselamatkan. Tetapi pada waktu itu kota Yeriko telah ditutup rapat. Tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar karena orang Israel sudah sangat dekat. Kemudian Allah berbicara kepada Yosua melalui malaikat itu dan memberitahu cara mereka merebut kota itu. Kota itu sudah diserahkan kepada bangsa Israel, kata Tuhan kepada Yosua. Allah memberitahu sebuah cara kepada Yosua, sebuah cara yang sangat aneh. Pertama, bangsa Israel harus berjalan mengelilingi kota Yeriko 1 kali dalam sehari selama 6 hari. Sementara 7 imam berjalan di tengah-tengah pasukan tentara sambil meniup sangkakala yang terbuat dari tanduk domba jantan. Bangsa Israel mengikuti rencana perang itu dan melakukan semua perintah Allah kepada Yosua. Jadi selama 6 hari bangsa Israel hanya mengelilingi kota Yeriko sekali saja dalam sehari, dan 7 imam berjalan mengangkut tabut Allah sambil meniup sangkakala. Dan Yosua berpesan kepada orang Israel selama 6 hari itu mereka tidak perlu bersuara, hanya berjalan keliling saja mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada hari yang ke-7 bangsa Israel mereka semua bangun
bangun pagi-pagi. Mereka mengatur barisan dan mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi pada putaran yang ketujuh, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Yosua berseru dengan sangat keras. Ketika mereka berseru dan bersorak, tembok Yeriko menjadi runtuh, dan benar bangsa Israel berhasil masuk ke dalam kota dan merebut serta menduduki kota itu. Semua orang di sana berhasil dilumpuhkan, baik raja, prajurit, rakyat, semua yang ada di sana berhasil mereka kalahkan. Hanya Rahab, perempuan Yeriko, yang tempo hari menyelamatkan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Rahab benar memberi tanda tali merah di rumahnya, seperti yang menjadi janji mereka pada waktu itu. Di saat kota itu diserang dan dikalahkan, Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh orang Israel. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bukan? Iya adik-adik, karena kota Yeriko adalah kota yang kuat, yang dilindungi dan dibentengi oleh sebuah tembok yang sangat kuat. Raja dan penduduk kota Yeriko, mereka percaya bahwa usaha orang Israel itu tidak akan berhasil, dan memang benar untuk merobohkan tembok itu sangatlah mustahil. Tetapi Allah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan menyerahkan kota Yeriko dengan caranya yang ajaib. Ketika Yosua dan bangsanya patuh kepada cara Tuhan, maka mereka berhasil merobohkan tembok yang kuat itu dan berhasil menduduki kota Yeriko. Jika kita mengenal siapa Allah kita, maka tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan dapat mengubah pahit menjadi manis dan tangis menjadi tawa. Cara Tuhan selalu ajaib. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan apapun yang mustahil bagi kami, namun itu mungkin bagi Tuhan. Kami bangga Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ini di dalam hati kami, dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.